Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 474. Artinya, diriwayatkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat di belakang Nabi SAW ketika beliau menyolatkan jenazah Ummu Ka'ab yang mati sehabis melahirkan. Lalu Rasulullah SAW berdiri di arah tengah jenazah dalam mensolatkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1332. Hadis Muslim nomor 475. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kami tentang kematian seorang Najasyi pada hari itu. Lalu beliau pergi ke tempat sholat bersama para sahabat dan beliau sholat jenazah dengan bertakbir 4 kali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1333. Hadis Muslim nomor 476. Artinya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Layla, ia berkata, Zaid radhiyallahu anhu pernah bertakbir 4 kali ketika menyolatkan jenazah sebagian kami. Juga pernah bertakbir 5 kali ketika menyolatkan jenazah lain. Lalu aku tanyakan kepadanya. Kemudian ia menjawab, Rasulullah SAW pernah bertakbir seperti itu. Hadis Muslim nomor 477. Artinya, diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolatkan seorang jenazah, lalu aku hafalkan sebagian doanya. Beliau mengucapkan yang artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, lindungilah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, salju, dan es. Bersihkanlah dia dari dosa, sebagaimana kain putih yang kau bersihkan dari noda. Berikanlah dia pengganti rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Pengganti keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang di dunia. Pengganti istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Masukkanlah dia ke surga, selamatkanlah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Sehingga aku berharap nantinya aku didoakan seperti mayat tersebut. Hadis Muslim nomor 478. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Sa'ad bin Abu Waqqas wafat, para istri Nabi SAW minta agar jenazahnya dibawa ke masjid agar mereka bisa menyolatkannya. Maka orang-orang pun memenuhi permintaan itu. Lalu jenazah tersebut diletakkan di depan kamar mereka, yaitu kamar para istri Nabi. Kemudian mereka mensolatkannya. Lalu jenazah tersebut dibawa keluar dari pintu jenazah yang berhubungan dengan tempat duduk. Setelah itu, mereka, para istri Nabi, mendapat berita bahwa orang-orang mencela perbuatan tersebut. Kata orang-orang, jenazah tidak boleh dibawa ke dalam masjid. Berita tersebut sampailah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia mengatakan, mengapa orang-orang begitu cepat mencela apa yang tidak mereka mengerti? Mereka mencela kami, menyuruh agar jenazahnya dibawa ke dalam masjid.
Padahal Rasulullah SAW tidaklah mensalatkan jenazah Suhail bin Baida kecuali di dalam masjid. Hadis Muslim nomor 479. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang perempuan hitam atau juga mungkin seorang pemuda yang menjadi tukang sapu masjid. Lalu Rasulullah SAW tidak melihatnya. Kemudian beliau menanyakan, maka para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Kata Nabi SAW, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Tutur Abu Hurairah, sepertinya para sahabat meremehkan kematian tukang sapu masjid tersebut. Kata Nabi, tunjukkan aku kuburnya. Lalu mereka pun menunjukkannya. Kemudian Nabi SAW salat gaib di sebelah kubur. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini gelap sekali bagi penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan meneranginya sebab doaku dan salatku kepada mereka, yaitu para penghuni kubur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1337. Hadis Muslim nomor 480. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki yang mati bunuh diri dengan anak panah dibawa kepada Nabi SAW. Maka beliau tidak mau mensolatkan jenazah tersebut. Hadis Muslim nomor 481. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menyaksikan menghadiri jenazah lalu dia turut mensolatkannya, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Dan barang siapa menghadiri jenazah lalu turut sampai ke pemakamannya setelah mensolatkannya, maka dia mendapat pahala 2 qirat. Ditanyakan, berapa 2 qirat itu? Beliau Rasulullah SAW menjawab, semisal 2 gunung yang besar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1325. Hadis Muslim 482. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang mayat disalatkan oleh kaum muslimin hingga mencapai 100 orang yang semuanya memohonkan syafaat bagi mayat itu, melainkan Allah mengabulkan permohonan mereka untuk mayat tersebut. Hadis Muslim nomor 483. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa putranya mati di Qudait atau di Usfan. Lalu ia berkata kepada budaknya, "Hai Quraib, lihatlah, apakah sudah banyak orang berkumpul untuk sholat jenazah?" Kata Quraib, lalu aku keluar. Ternyata sudah banyak orang berkumpul untuk mensolatkan jenazah. Kemudian aku beritahukan kepada Ibnu Abbas. Kata Quraib, Ibnu Abbas bertanya, adakah mereka 40 orang? Jawab Quraib, ada. Kata Ibnu Abbas, bawalah jenazah keluar. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim mati lalu disalatkan oleh 40 orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan mengabulkan permohonan syafaat mereka bagi mayat tersebut. Hadis Muslim nomor 484. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada jenazah dibawa
lalu dikatakan oleh orang-orang, itu jenazah orang baik. Maka Nabi SAW mengatakannya, pasti, pasti, pasti. Kemudian ada jenazah lagi dibawa lalu dikatakan oleh orang-orang, itu jenazah orang jahat. Maka Nabi SAW mengatakan, pasti, pasti, pasti. Kemudian Umar berkata, aku pertaruhkan ayahku dan ibuku. Umar mohon bertanya, ada jenazah dibawa lalu dikatakan orang bahwa itu jenazah orang baik. Kemudian Anda Rasulullah mengatakan pasti, pasti, pasti. Lalu ada jenazah lain dibawa lalu dikatakan oleh orang-orang bahwa itu jenazah orang jahat. Kemudian Anda mengatakan pasti, pasti, pasti. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa kalian katakan dan persaksikan bahwa dia orang baik, maka dia pasti mendapat surga. Dan barang siapa kalau kalian katakan atau persaksikan bahwa dia orang jahat, maka dia pasti masuk neraka. Kalian adalah para saksi Allah di bumi. Kalian adalah para saksi Allah di bumi. Kalian adalah para saksi Allah di bumi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1367. Hadis Muslim nomor 485. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah Ibnu Ad-Dadah. Setelah itu disediakan kuda tanpa pelana untuk beliau, lalu diikat oleh seseorang. Kemudian beliau menaikinya dengan berjalan pelan-pelan, sedangkan kami berjalan di belakang mengikuti beliau. Kata Jabir, maka ada seorang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, betapa banyak untayan anggur yang digantung di surga untuk Ibnu Ad-Dahdah. Hadis nomor 486. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipasang beludru merah. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.